Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kita tetap semangat ya. Meskipun kita tetap belajar di rumah, tapi harus tetap semangat baru. Baik, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang pelajaran SKI. Mari kita simak videonya ya. Mari kita mulai pelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang poin A, kehidupan umat muslim setelah hijrah ke Madinah. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah membangun Masjid Nabawi sebagai tempat berkumpulnya umat muslim untuk berbagai keperluan. Nabi Muhammad juga membangun hubungan baik dengan masyarakat non-muslim. Salah satunya adalah membuat sebuah perjanjian yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan untuk saling menjaga keamanan, saling membantu, saling menghormati, dan larangan untuk saling bermusuhan. Baik anak-anak, ini adalah gambar bagian luar Masjid Nabawi yang kini sangat luas dan megah. Selanjutnya, poin B menjelaskan tentang turunnya perintah untuk memerangi kaum kafir. Dengan turunnya Quran surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 39, Allah telah membolehkan kaum muslimin untuk berperang melawan kaum kafir Quraisy. Tujuannya untuk 1. Menegakkan agama Allah. Yang kedua, mempertahankan diri dari kezaliman. Yang ketiga, mempersatukan barisan kaum muslimin. Selanjutnya, poin C menjelaskan tentang keperwiraan Rasulullah SAW dalam peperangan. Selain sebagai pemimpin, Rasulullah juga panglima perang yang perwira, yang artinya adalah gagah berani. Perang yang diikuti dan dipimpin langsung oleh Rasulullah disebut Ghazwah. Dan perang yang dipimpin oleh sahabat disebut Sariyah. Panglima perang yang pertama kali ditunjuk Rasulullah untuk memimpin adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peperangan yang pernah terjadi antara umat muslim dan kaum kafir Quraisy. Di antaranya yang pertama adalah 1. Perang Badar Kubro. Jadi perang Badar Kubro ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Tempatnya di dekat sebuah sumur di lembah Badar yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Perang ini disebut Perang Badar Kubro, yang artinya perang Badar yang dahsyat dan terdahsyat yang diikuti oleh Rasulullah. Perang Badar adalah perang pertama antara kaum muslimin melawan kaum Quraisy. Disebabkan kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb melintasi negeri Madinah. Mereka banyak membawa barang perdagangan dari Syam yang akan digunakan untuk memerangi kaum muslimin di Madinah. Untuk itu, Rasulullah menyuruh untuk menghadangnya. Pada saat menghadang, Rasulullah bersama 313 orang yang terdiri dari kaum Muhajirin 82 orang, Bani Aus 61 orang, kalangan Khazraj 170 orang. Mereka menunggangi 70 ekor unta. Sebelum perang berlangsung, Rasulullah menyebarkan regu pengintaian untuk menyelidiki pasukan Quraisy, lalu mengajaknya ke mata air Badar agar mata air tersebut dikuasai oleh pasukan muslim dan membuat kaum kafir Quraisy tidak memiliki air minum. Dan strategi ini diusulkan oleh sahabat Al-Hubbab bin Al-Munzir. Peperangan diawali perang tanding antara kedua pasukan. Dari kelompok kafir Quraisy majulah 3 panglima, yaitu Utbah bin Rabi'ah,
Al-Walid, dan Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian dari kaum muslimin, Ubaidillah bin Haris, Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Hikmah terjadinya Perang Badar yakni meninggikan kedudukan umat Islam di mata bangsa Arab. Umat Islam merasa yakin akan kebenaran Islam dan janji-janji Allah, dan kekalahan pasukan kafir Quraisy menyebabkan mereka gentar terhadap kekuatan umat Islam. Selanjutnya adalah Perang Uhud. Jadi Perang Uhud ini terjadi pada 7 Syawal ketiga Hijriah, tempatnya di kaki Gunung Uhud sebelah utara kota Madinah. Sebab terjadinya perang ini adalah kaum kafir Quraisy ingin membalas kekalahan pada Perang Badar. Pada peperangan ini, kaum kafir menyiapkan 3.000 pasukan yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan bin Harb. Pasukan muslim asalnya berjumlah 1.000 orang. Karena mendapat hasutan dari orang yang munafik, Abdullah bin Ubay, maka 300 orang kembali ke Madinah sehingga tinggal 700 orang yang mengikuti. Dan perang ini dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sebab-sebab kekalahan dalam Perang Uhud. Yang pertama, pasukan Islam tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, ketamaan kepada harta melemahkan pasukan Muslim dalam berperang. Yang ketiga, adanya pengkhianatan dari kaum munafik yang mundur dari peperangan. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan keterangan yang Ustazah jelaskan tadi. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan barokah. Jangan lupa kerjakan soal di Google Form ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.